Selamat datang di Lawu Production. Sebelum kita memulai, silakan duduk dengan nyaman, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewatkan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan imajinasimu bekerja, dengarkan alunan narasi, bayangkan setiap adegan, dan rasakan setiap emosi yang mengalir. Karena di sini, di Lawu Production, setiap cerita selalu punya jiwa, dan jiwa itu akan berbicara padamu. Dan dalam cerita ini, semua nama, semua kejadian adalah fiksi, jadi kalau ada kesamaan cerita atau nama, pihak produser mohon maaf. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Namaku Amanda Hartono, dan sebelum hidupku berubah kacau, aku selalu mengira aku adalah gadis SMA paling beruntung di dunia. Setiap pulang sekolah, aku langsung lari kecil menuju butik dan toko kain milik ayahku, Hartono Fashion. Tempat itu seperti rumah keduaku, hangat, ramai, dan penuh suara mesin jahit yang bagiku terdengar seperti musik. Amanda, sini bantu Mbak bikin pola, cepat sebelum desainnya kabur. Itu suara Mbak Normala, desainer andalan butik kami. Ia selalu bilang, desain itu seperti jin, kalau tidak cepat ditangkap, dia kabur ke orang lain. Aku tertawa kecil dan langsung ambil pensil. Tenang Mbak, jinnya aku ikat di kertas. Di sisi lain, Mbak Intan dan Mbak Ija selalu ribut sendiri soal ketebalan benang. Sedangkan Mas Hendra dan Mas Andi di toko kain sibuk menggulung-gulung kain seolah itu olahraga angkat beban. Hidupku sederhana tapi bahagia. Dan semuanya berputar di sekitar satu orang, ayah. Ayahku, Hermansyah Hartono, pria setengah baya yang selalu tersenyum kalau melihatku datang ke butik. Meski beliau sibuk, kami selalu makan malam bersama. Biasanya dengan menu andalan kami, ayam kecap buatan ayah. Yang jujur saja, rasanya sering kemanisan, tapi aku tetap makan sambil pura-pura lahap. Karena bagiku, kebersamaan lebih penting dari rasa. Suatu sore, saat aku sedang menandai pola lengan blus, ayah datang dengan wajah yang tidak biasa. Antara canggung dan antusias, seperti anak kecil membawa mainan baru. Amanda, katanya sambil mengusap pundakku. Hari ini ayah mau mengenalkan seseorang. Aku mengerutkan kening. Siapa ya? Tidak lama kemudian, masuklah seorang wanita parubaya, rambut tersisir rapi, memakai kebaya modern. Di belakangnya dua orang, seorang laki-laki dewasa yang tampak pendiam dan seorang gadis muda yang manis. Ini Ibu Nanik, kata ayah pelan. Beliau pelanggan ayah, dan ini anak-anaknya, Anton dan Liana. Aku hanya tersenyum sopan, tapi entah kenapa, dari tatapan pertama ada sesuatu dari Bu Nanik yang terasa tidak nyaman. Tidak jahat, bukan, hanya menusuk, seperti sedang menilai sesuatu yang belum tentu salah. Namun ayah terlihat bahagia, itu sudah cukup bagiku. Beberapa hari berikutnya, ayah lebih sering bertemu Bu Nanik. Kemudian keputusan itu datang begitu cepat. Ayah akan menikah dengannya. Aku tersenyum saat ayah menyampaikan kabar itu. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa sesak yang bahkan tidak bisa aku jelaskan. Aku mencoba menepisnya. Mungkin aku hanya belum siap melihat ayah hidup bersama orang baru. Itu saja. Ternyata, 2 bulan pertama setelah mereka menikah, semuanya baik-baik saja. Kami sering makan malam bersama. Anton dan Liana ternyata murah senyum dan sopan. Liana bahkan pernah bantu aku memilih warna kain, dan ternyata lumayan paham fashion juga. Bu Nanik jarang bicara, tetapi senyumnya selalu tipis dan sulit dibaca. Aku mulai merasa, mungkin aku hanya terlalu khawatir. Mungkin hidupku akan tetap baik-baik saja. Tapi, pada suatu malam, aku masih ingat persis, ayah batu keras sampai memegangi dada. Wajahnya pucat, tanganku gemetar saat menahannya. "Yah, besok kita ke dokter ya," pintaku. Tapi sebelum ayah sempat menjawab,
Bu Nanik muncul dari pintu kamar. Juaranya dingin namun sopan. "Tidak perlu dokter, ini cuma masuk angin, biar ibu yang urus." Nada suaranya halus, tapi seperti ada tembok besar di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak pernah sempat ia ucapkan. Dan disitulah, meski aku belum tahu, badai hidupku mulai mendekat perlahan-lahan. Aku benar-benar tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Awal dari ketakutanku, keraguanku, dan kecurigaanku yang perlahan tumbuh menjadi rasa takut yang sangat nyata. Pagi setelah ayah batuk keras, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Aku ingin memastikan ayah membaik. Tapi saat aku membuka pintu kamar, ayah tampak lemah. Duduk bersandar di tempat tidur sambil menahan dadanya. "Ya, ini bukan masuk angin. Kita harus ke dokter," ucapku lirih sambil menggenggam tangannya. Ayah membuka mulutnya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba Bu Nanik muncul sambil membawa semangkuk bubur. "Nak Amanda, jangan ikut campur urusan orang tua," katanya sambil tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku diam, tapi hatiku gelisah. Beberapa hari berikutnya, keadaan ayah tidak membaik. Justru sebaliknya, ia semakin sering batuk, semakin sulit berjalan, dan semakin pucat. Satu-satunya yang aku lihat setiap hari hanyalah Bu Nanik datang membawa segelas air atau obat-obatan, yang ia katakan hanya ramuan herbal biasa. "Ayah benar-benar perlu dokter," bisikku suatu malam sambil mengusap tangan ayah. Ayah menatapku, lama sekali, seolah ingin mengatakan sesuatu, seolah ingin meminta sesuatu. Namun, sebelum satu kata pun terucap, Bu Nanik masuk ke kamar dan berdiri tegak. "Amanda, kamu buat gaduh. Ayahmu butuh istirahat, bukan omelan." Aku bukan mengomel, aku ingin ayah sehat. Tapi kata-kata itu hanya terperangkap dalam tenggorokanku. Aku melangkah keluar kamar sambil menahan air mata. Pintu kamar tertutup pelan, namun entah kenapa suaranya terdengar seperti pintu penjara. Hari demi hari berlalu. Sekolah tidak lagi terasa menyenangkan. Butik tidak lagi berisik dengan canda para pegawai. Karena pikiranku hanya satu, ayah. Suatu malam, aku memberanikan diri masuk ke kamar ayah setelah yakin Bu Nanik sedang di dapur. Ayah terbaring, napasnya pendek, matanya sayu. "Yah," bisikku sambil duduk di sisi ranjang. Ayah mengusap pipiku pelan, gerakan yang lemah tapi penuh makna. Aku menunduk, menahan tangis. "Kenapa ayah tidak cerita apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku meski aku tahu ayah tidak akan menjawab. Namun sesuatu di mata ayah, rasa bersalah, takut, dan sayang, semua bercampur jadi satu. Ingin rasanya aku memeluknya erat, tapi aku tahu tubuhnya terlalu lemah. Dan pada suatu malam yang dinginnya menusuk tulang, aku mendengar suara kecil. "Amanda?" "Ayah." Aku langsung berlari ke kamar. Ia berusaha duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Aku memeganginya, menuntunnya untuk bersandar pada bantal. "Ya, kenapa? Mau minum?" tanyaku panik. Ayah memandangku. Lama sekali, sangat lama. "Amanda, maafkan ayah," bisiknya. Tubuhku langsung terasa lemas. "Maaf? Untuk apa?" Namun sebelum aku sempat bertanya, suara langkah kaki terdengar. Pintu kamar terbuka. Bu Nanik berdiri di sana. "Amanda, sudah. Kamu bikin ayahmu lelah. Keluar." Nada suaranya bukan lagi dingin, tapi tajam, seperti pisau. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. 3 hari setelah itu, ayah pergi, tanpa sempat berkata lebih banyak. Ayah meninggal begitu saja di rumah, tanpa dokter, tanpa perawatan, tanpa kesempatan terakhir untuk benar-benar membicarakan apa yang mengganjal hatinya. Dan aku merasa dunia runtuh. Bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi karena saat itu aku belum tahu bahwa kehilangan itu barulah awal dari penderitaanku yang jauh lebih besar. Sore itu,
Saat tubuh ayah dimakamkan dan aku pulang ke rumah, Bu Nanik berdiri di ruang tamu, menatapku dengan mata yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Mulai hari ini, kamu harus tahu tempatmu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Kata-kata itu bergema di kepalaku, menghantam seperti pintu besi yang ditutup keras. Belum habis air mataku menangisi ayah, kini aku harus menghadapi kenyataan bahwa rumah yang dulu penuh tawa berubah jadi tempat yang asing dan menakutkan. Aku berdiri terpaku di ruang tamu. Anton dan Liana terlihat syok, saling pandang, tidak percaya mendengar ucapan ibu mereka sendiri. Sementara Bu Nanik hanya berdiri tegak dengan tangan menyilang di dada dan raut wajah yang kini tak lagi ia tutupi dengan senyum. Seolah kematian ayah membuka topengnya. Malam itu, aku bahkan belum sempat melepas baju setelah pemakaman. Kepalaku masih berdenyut, tubuhku masih gemetar. Aku hanya ingin duduk sebentar, mengambil nafas. Tapi baru beberapa menit, Bu Nanik memanggil dari dapur. Amanda, sini, cuci semua gelas dan piring. Ruang tamu juga berantakan. Jangan tidur sebelum semuanya bersih. Suaranya menggelegar sehingga aku terdiam. Biasanya ia tidak pernah berteriak. Tidak pernah. Aku masih capek, Bu. Barusan. Tidak ada capek-capean. Kamu pikir kamu ini siapa? Di rumah ini kamu harus belajar kerja, bukan cuma ongkang-ongkang kaki. Aku menelan ludah. Sakit hati, bingung dan takut bercampur jadi satu. Anton maju satu langkah, mencoba menenangkan ibunya. Bu, Amanda baru aja kehilangan Om Herman. Belum sempat Anton selesai bicara, Bu Nanik menatapnya tajam. Kamu diam, jangan ikut campur. Anton langsung terhenti. Liana hanya bisa menunduk, wajahnya pucat. Dan aku hanya manusia yang sedang berduka. Tapi malam itu aku dihadapkan pada kenyataan bahwa aku bukan lagi anak pemilik rumah. Bukan lagi Amanda yang dicintai ayahnya. Aku hanyalah seseorang yang harus tahu tempat. Setelah membersihkan semuanya sampai hampir tengah malam, tubuhku benar-benar lelah. Aku ingin tidur di kamarku, kamar yang dulu ayah bangunkan untukku. Tempat penuh foto kami berdua, baju-bajuku, dan boneka pemberian ayah. Tapi ketika aku berjalan ke sana, Bu Nanik menyusul dari belakang. Nggak usah masuk situ. Aku berbalik. Hah? Kenapa? Kamar itu sekarang buat Liana. Jawabnya datar. Mulai malam ini, kamu pindah ke pavilion belakang. Sudah kubersihkan sedikit. Bawa bantalmu ke sana. Jantungku seperti dihantam palu. Kok aku harus pindah, Bu? Itu kamar aku. Ayahmu sudah tidak ada. Suaranya menggema keras. Anton dan Liana langsung menatapku dengan pandangan penuh iba. Bu Nanik melanjutkan dengan suara dingin. Kamu tinggal di sini cuma karena aku baik. Makanya jangan banyak alasan. Pindah, sekarang. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, aku membawa bantal dan satu tas kecil menuju pavilion belakang. Tempat yang biasanya dipakai menyimpan barang-barang bekas dan jarang dibersihkan. Begitu pintu pavilionku tutup, bau apek langsung menusuk hidung. Lantainya dingin, lampunya redup. Disitulah aku tidur malam itu, tanpa selimut, masih mengenakan baju pemakaman. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi karena aku merasa kehilangan rumah. Hari-hari setelah itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Pagi sebelum sekolah, aku harus menyapu seluruh rumah, mengepel, mencuci piring, membuat sarapan, menyeduh teh untuk Bu Nanik. Belum selesai semua itu, aku sudah dimaki-maki. Pemalas, benalu, anak gak tahu diri. Padahal aku hanya berusaha membantu. Dan setiap kali aku bangkit melawan, jawabannya selalu, kalau gak mau kerja, keluar dari rumah ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi aku diam, aku terima. Walaupun hatiku seperti diremas-remas. Anton dan Liana sering mencoba membantuku, tapi Bu Nanik selalu mengawasi seperti bayangan gelap yang tidak pernah pergi.
Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Liana selalu berusaha menyelipkan makanan kecil untukku. Anton kadang menghiburku dengan jokes receh supaya aku bisa tersenyum. Mereka seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Tapi kegelapan itu semakin hari semakin besar. Dan aku tidak tahu bahwa suatu hari kegelapan itu akan menelanku sepenuhnya. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Namun sejak kematian ayah, semua terasa salah. Dan perlakuan Bu Nanik benar-benar membuatku paham. Ini baru permulaan. Aku tidak tahu bahwa setelah itu, hidupku akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar luka hati. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap pagi ketika aku membuka mata di paviliun yang lembab dan dingin. Tempat itu awalnya hanyalah gudang. Lantainya berdebu, jendelanya kecil, dan baunya seperti kain-kain tua yang dibiarkan basah terlalu lama. Tapi disitulah aku tinggal sekarang. Disitulah aku tidur. Disitulah aku menelan setiap tangisku agar tak terdengar oleh siapapun. Pagi itu, tubuhku masih pegal karena pekerjaan kemarin. Aku baru saja meletakkan sapu ketika suara lantang itu terdengar dari ruang makan. "Amanda, mana sarapannya? Mau nunggu matahari pindah ke barat dulu?" Aku mengusap wajah dan bergegas ke dapur. Tangan gemetar, mataku merah. Tapi aku tetap mencoba tersenyum kecil ketika melihat Anton dan Liana duduk di meja. Pagi, gumamku lirih. Liana membalas dengan senyum sedih. "Man, kamu gak apa-apa?" Aku hanya mengangguk. Kalau aku bilang aku tidak baik-baik saja, apakah itu akan mengubah sesuatu? Tidak. Jadi, aku pura-pura kuat. Saat aku menuang teh ke cangkir Bu Nanik, tanganku sedikit bergetar karena tadi malam aku tidur hampir pukul 3. Pekerjaan rumah tidak ada habisnya. Cangkir itu terdorong sedikit dan setetes teh jatuh ke meja. Hanya setetes, tapi itu sudah cukup membuat Bu Nanik menghentikan makannya dan menatapku dengan mata yang seperti pisau. "Kamu ini kerja kok kayak orang gak punya otak?" Aku tersentak. "Maaf Bu, tadi..." "Dasar benalu, udah tinggal di rumah orang, kerjaannya cuma bikin repot." Kata-katanya seperti cambuk yang mencabik jantungku. Aku diam, tidak ingin memperpanjang. Itu malah membuatnya semakin kesal. "Kenapa diam? Jawab, atau kamu memang sengaja cari masalah?" Anton bangkit. "Bu, cukup. Amanda cuma capek." "Duduk!" bentak Bu Nanik. Anton langsung terhenti. Liana menunduk. Aku hanya bisa menggenggam apronku kuat-kuat agar tangisku tidak jatuh di hadapan mereka. Setelah sekolah pun keadaannya tidak lebih baik. Begitu aku pulang dan meletakkan tas, suara itu kembali memanggil. "Amanda, bersihin kamar mandi, cepat, masih banyak kerjaan lain." Aku hanya menjawab pelan, "Iya Bu." Dan aku benar-benar mengerjakan semuanya. Sampai malam, sampai tubuhku tidak sanggup berdiri. Kadang-kadang Anton menyodorkan coklat sembari berbisik, "Jangan bilang ibu ya." Kadang-kadang Liana menyelipkan roti di tasku. Mereka mencoba membantu, tapi mereka pun berada di bawah kendali Bu Nanik. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Suatu malam setelah hari kelulusan sekolah, aku pulang agak larut karena merayakan kelulusan bersama teman-teman. Aku ingin merasakan sedikit kebahagiaan setelah berminggu-minggu hidup seperti bayangan. Namun ketika aku membuka pintu rumah, Bu Nanik sudah berdiri di tengah ruang tamu. Tidak berkata apapun, namun sorot matanya membuat tengkukku merinding. Anton dan Liana berdiri di belakangnya. Wajah pucat, seolah tahu sesuatu buruk akan terjadi. "Kenapa pulang malam?" Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan getaran kemarahan di baliknya. Aku tadi ada acara kelulusan sekolah, Bu." Aku bahkan belum selesai bicara ketika tangannya bergerak cepat. Plak! Aku pun terhuyung. Kepalaku terasa pusing. Pipiku panas dan kurasakan ada asin darah di sudut bibirku. Aku hampir jatuh. Untungnya aku sempat meraih pegangan ujung sofa. Bu Nanik meraih tas sekolahku dan menghentakkannya ke lantai dengan keras, sampai isi tas berhamburan. "Lulus? Lulus apa? Kamu itu gak pantas senang. Kamu itu beban." Aku terdiam. Anton terbelalak. Liana langsung menutup mulut karena kaget.
Mulai malam ini, kata Bu Nanik sambil menunjuk ke arah belakang, kamu dikurung di pavilion. Tidak ada sarapan, tidak ada makan siang. 1 kali makan saja sudah lebih dari cukup untuk orang sepertimu. Tubuhku langsung lemas. Aku ingin membela diri, aku ingin berteriak, aku ingin mengatakan bahwa aku juga manusia. Tapi yang keluar dari bibirku hanya, "Baik, Bu." Anton hendak melangkah maju. "Bu, jangan gitu. Anton, 1 langkah lagi kamu bantu dia. Kamu juga keluar dari rumah ini. Mengerti?" Anton terhenti. Matanya memerah menahan amarah. Liana menggigit bibirnya agar tidak menangis. Dan aku hanya bisa berjalan perlahan ke pavilion. Tanpa suara, tanpa kekuatan, tanpa siapapun yang bisa membelaku. Pintu pavilion ditutup, dikunci dari luar. Lampu redup, udara dingin, perutku kosong, batinku hancur. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seakan dunia benar-benar meninggalkanku. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari penderitaan berikutnya. Penderitaan yang kelak akan mengubah diriku selamanya. Tubuh Amanda terus melemah dan napasnya semakin berat. Wajahnya pucat, dingin, dan matanya hampir tak mampu terbuka. Begitulah kondisi Amanda saat malam semakin larut di rumah itu. Di tengah lantai kamar sempit yang gelap, Amanda terbaring sambil memegangi perutnya. Keringat dingin mengalir deras, tubuhnya gemetar tanpa henti. Sesekali ia mencoba bangun, tapi langsung ambruk kembali. Hari itu bukan sekadar sakit biasa. Amanda benar-benar sekarat. Liana tak kuat lagi. Di luar kamar, Liana berdiri dengan tangan gemetar. Sejak tadi ia melihat Amanda mengerang kesakitan, tapi ia takut bergerak. Takut ketahuan Bu Nanik, takut dimarahin, takut dianggap pembangkang. Namun saat Amanda mulai sulit bernapas, ketakutan itu berubah menjadi kepanikan. "Gak bisa begini, aku harus lapor seseorang," bisiknya sambil menahan air mata. Liana buru-buru berlari keluar rumah, menahan rasa takut bila Bu Nanik tahu ia kabur sebentar. Ia hanya tahu 1 orang yang mungkin bisa menolong, Mbak Nurmala, karyawan senior di Hartono Fashion yang sangat dekat dengan Amanda sejak kecil. Dengan napas tersengal, Liana menghubungi nomor yang ia simpan diam-diam dari ponsel Amanda beberapa waktu lalu. "Halo, Mbak Nur, ini Liana." "Liana? Kenapa? Kok kamu nangis?" "Mbak, Amanda, dia sakit parah. Tolong, dia bisa mati kalau nggak cepat ditolong." Suara di ujung telepon langsung berubah panik. Tanpa menunggu lebih lama, Mbak Nurmala langsung menghubungi 2 orang staf senior lain yang ia percaya. Mereka berangkat menggunakan mobil kantor menuju rumah Amanda. Namun mereka tahu, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada skandal sebelum keadaan Amanda aman. Mereka harus masuk diam-diam, cepat, tertib, penuh ketegangan. Mereka masuk ke kamar, dan begitu melihat Amanda, semuanya tertegun. Kondisinya jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. "Astagfirullah, Amanda, cepat, angkat dia pelan-pelan." Tanpa membuang waktu, mereka mengangkat Amanda dengan hati-hati, membungkusnya dengan selimut agar tidak meninggalkan bekas mencolok. Semua dilakukan dengan gerakan senyap. Saat mereka menuju pintu keluar, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Kezia keluar. Hening. Langkah terhenti. Jantung semua orang seakan berhenti. "Kalian siapa? Dan itu? Amanda kenapa?" Namun Mbak Nurmala tetap tenang. Ia tersenyum kecil, penuh kendali. "Kami bawa dia ke rumah sakit. Dia hampir mati kalau tidak ditolong. Kalau Bu Nanik keberatan, kita bisa bicara nanti. Sekarang kami pergi dulu." Kezia terdiam beberapa detik. Kaget, bingung, takut masalah membesar. Ia tidak sempat berteriak atau menghalangi. Dalam hitungan detik, Amanda berhasil dibawa ke dalam mobil. Mobil langsung melaju, menghilang di gelapnya malam. Rumah sakit. Setiba di UGD, Amanda langsung ditangani tim medis. Tekanan darahnya turun drastis, dehidrasi parah, ada indikasi infeksi. Perawat segera memasang infus,
oksigen, dan mengangkutnya ke ruang perawatan intensif. Liana yang ikut di lorong rumah sakit menangis terseduh-seduh. "Amanda, maafin aku telat nolong kamu." Sementara itu, Mbak Nurmala hanya bisa menggenggam tangan Liana. "Tenang, kita sudah selamatkan dia. Sekarang tinggal menunggu dokter." Setelah sekian jam yang terasa seperti bertahun-tahun, dokter keluar dengan wajah serius. Nyawa Amanda selamat, tapi kondisinya masih kritis. Dia butuh pengawasan ketat dan mungkin perlu rawat inap cukup lama. Liana langsung menutup mulutnya, menangis lega. Sementara Mbak Nurmala menatap kaca ruang ICU. Di balik kaca itu, Amanda terbaring lemah, namun kini aman. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Amanda bisa tidur tanpa rasa takut. Nyawa Amanda selamat, tapi kondisinya masih kritis. Dia butuh rawat inap cukup lama dan pemulihan total. 2 kalimat itu terus terngiang di telinga Amanda ketika perlahan ia membuka mata di ruang perawatan. Cahaya lampu rumah sakit terasa menyilaukan, namun jauh lebih nyaman dibanding cahaya lampu kamar rumah Kezia yang selalu membuatnya takut. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Tapi rasa aman itu tidak berlangsung lama. Begitu ia sadar sepenuhnya, hanya satu hal yang muncul di benaknya. Dia harus pergi. Pergi jauh dari Bu Nanik. Pergi jauh dari semua penderitaan. Pergi untuk mencari kebenaran tentang ayahnya. Amanda membuat keputusan gila. Malam itu, ketika perawat meninggalkan kamar, Amanda menatap langit-langit putih dengan mata yang mengeras. "Ayah, kalau ayah masih hidup, pasti ayah gak bakal tinggal diam melihat aku diperlakukan begini." Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Dokumen perusahaan, beberapa berkas penting, dan surat-surat pribadi ayah yang disimpan di ruang kerjanya di rumah. Selama ini, ia dilarang menyentuhnya. Kezia selalu bilang, itu bukan urusan kamu. Tapi sekarang Amanda sadar, justru di sana kunci semuanya. Dengan napas masih lemah, ia menarik selimut dan duduk. "Mbak Nur, aku mau ke Jakarta," kata Amanda lirih ketika Nurmala datang membawa makanan. Nurmala sontak menghentikan langkahnya. "Ke Jakarta? Kamu bahkan masih pakai infus, Nak. Aku harus ke sana. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ayah. Selama ini aku dibodohi." Nurmala melihat sorot mata Amanda, lemah namun keras seperti baja. Sorot mata anak yang tak mau diperlakukan seperti korban lagi. Nurmala menguji. "Kamu yakin ini keputusan yang benar?" "Yakin, Mbak." "Kamu paham resikonya? Bu Nanik pasti bakal cari kamu." "Biarkan dia, aku gak akan hidup dalam ketakutan lagi." Hening. Beberapa detik yang panjang. Lalu Nurmala menghela napas panjang dan berkata pelan, "Kalau itu keputusanmu, aku siap bantu." Misi malam, mengambil dokumen ayah. 2 hari kemudian, ketika kondisi Amanda membaik dan infus sudah dilepas, Nurmala membawa Amanda naik ke mobil. Mereka tidak langsung ke Jakarta. Ada sesuatu yang harus Amanda ambil dulu. Mereka kembali ke rumah itu, rumah yang selama ini menjadi sumber terbesarnya trauma. Amanda menggenggam tangan Nurmala dengan keras, jantungnya berdebar cepat. "Aku takut, Mbak." "Tenang, kita cuma ambil dokumen ayahmu. Bu Nanik lagi keluar kota, kita cepat." Mereka masuk lewat pintu samping yang dulu sering Amanda gunakan ketika pulang sekolah. Begitu masuk ke ruang kerja ayah, Amanda langsung terpaku. Ruangan itu masih sama, meja kayu besar, foto dirinya bersama ayah saat kecil, dan lemari arsip yang dahulu tak boleh ia sentuh. Tangan Amanda gemetar saat membuka laci. Ada map berwarna coklat dengan tulisan Hartono Privat. Isinya, akta kepemilikan butik, rekening perusahaan, surat wasiat sementara, dan 1 amplop kecil bertuliskan namanya. "Untuk Amanda, jika sesuatu terjadi padaku." Amanda menahan napas. Amplop itu seperti menyimpan kebenaran yang selama ini ia cari. Namun sebelum ia sempat membukanya, bruk, suara pintu depan terbanting keras. Amanda membeku. Nurmala langsung menariknya menjauh dari jendela. Ada suara langkah kaki berat. Seseorang masuk rumah itu. "Amanda, kalau itu Bu Nanik?" bisik Nurmala cepat.
Tapi langkah kaki itu terlalu besar untuk Bu Nanik, terlalu berat, terlalu aneh. Nurmala menelan ludah. Aku rasa itu bukan Bu Nanik. Ia meraih tangan Amanda. Kita harus keluar, sekarang. Kabur di malam gelap. Dengan satu map besar berisi dokumen ayah, Amanda dan Nurmala bergerak cepat menuju pintu belakang. Suara langkah kaki makin dekat. Ada suara laki-laki berbicara dengan nada rendah, seperti sedang menyisir rumah. Amanda tak sempat berpikir siapa itu. Bisa jadi utusan Bu Nanik, bisa jadi orang yang ingin menguasai perusahaan ayah. Yang jelas satu hal, jika mereka tertangkap, semuanya hancur. Mereka keluar dari pintu belakang, lari menembus gelap hingga akhirnya mencapai mobil. Begitu pintu mobil tertutup, Nurmala segera menyalakan mesin. Kerja bagus, Amanda. Nurmala menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Dan malam itu, Amanda langsung diantar Nurmala ke terminal bus. Mbak Nurmala nungguin sampai aku sampai naik di dalam bus dan berucap, "Hati-hati Amanda," sambil melambaikan tangan. Aku pun mensenyumi sambil membalas lambaian tangan Mbak Nurmala. Sekarang aku benar-benar pergi ke Jakarta. Amanda memeluk map coklat itu erat-erat. Wajahnya masih pucat, tubuhnya masih lemah, namun hatinya sudah berbeda. Malam itu, di dalam mobil yang melaju menuju Jakarta, Amanda untuk pertama kalinya merasakan harapan. Namun ia tidak tahu bahwa harapan itu akan membawanya pada pertemuan takdir yang mengubah seluruh hidupnya. Mobil Nurmala berhenti di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ramai, padat, macet, dan bising. Semua berbanding terbalik dengan Solo yang tenang. Amanda turun dengan langkah masih goyah dan wajah pucat. Setelah perjalanan panjang, tubuhnya terasa berat. Tapi ia memaksa. "Aku harus kuat, demi ayah," gumamnya. Karena urusan mendesak dengan dokumen legal butik, Nurmala terpaksa meninggalkan Amanda sebentar untuk bertemu rekan kepercayaannya. Amanda diminta menunggu di area sekitar stasiun. Namun saat hendak berbelanja air minum, ia tersesat. Benar-benar tersesat. Amanda resah di Senen. Keramaian orang, teriakan pedagang, suara klakson dan panas menyengat membuat Amanda bingung. Ia memegang map coklat berisi dokumen ayahnya erat-erat sambil berjalan tak tentu arah. Ini di mana sih? Ia memeriksa ponselnya. Baterai 3%. "Jangan mati dulu, tolong." Dan tentu saja mati. Amanda memutar bola mata. Bagus, sekarang aku benar-benar tersesat. Ia duduk di trotoar, memegangi kepala yang mulai pusing. Tubuhnya belum pulih, tapi ia memaksa diri tetap sadar. Pertemuan takdir, Arjuna. Saat Amanda hampir pingsan, sebuah bayangan tinggi berdiri di depannya. "Dek, kamu kenapa duduk di trotoar begini? Pucat banget." Amanda mengangkat wajah. Di depannya berdiri seorang pria berkulit sawo matang, berjaket denim, rambut sedikit berantakan tapi rapi. Wajah tegas tapi ramah, seperti seseorang yang susah dibuat marah tapi gampang dibuat peduli. Namanya akan segera ia tahu. Aku cuma pusing sedikit." "Pusing sedikit? Kamu kelihatan kayak mau tumbang." Pria itu jongkok, menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku Arjuna," katanya. "Nama kamu siapa?" "Amanda," jawabnya pelan. "Manda, kamu sendirian?" Amanda mengangguk. Arjuna menggaruk kepala, tampok bingung bercampur cemas. "Kamu lagi kabur dari rumah ya? Apa terlihat jelas?" "Banget." Amanda menunduk malu. Namun ekspresi Arjuna tidak menghakimi, justru seperti kakak yang menemukan adik yang hilang. "Tunggu di sini, aku beliin air minum dulu." Benar saja. Arjuna kembali dengan 2 botol air dan sebungkus roti. "Minum, pelan-pelan. Kalau pingsan di sini bisa disangka konten prank." Amanda tersedak tertawa kecil. Dan itu pertama kalinya ia tertawa sejak ayahnya meninggal. Kedatangan Risma, calon sahabat. Tidak lama kemudian, seorang gadis berambut pendek, memakai hoodie kuning, datang sambil membawa es krim. "Jun, lama banget. Aku kira kamu hilang. Ini siapa?" Arjuna menunjuk Amanda. "Ini Amanda, tersesat. Kayaknya lagi kabur dari rumah." Amanda menatap Risma dengan mata membesar, lalu duduk di sampingnya. "Cabut dari rumah?
Astaga, menyenangkan banget hidupmu. Risma, Arjuna menatapnya tajam. Risma tertawa sambil menyodorkan es krim. Aku Risma, tenang aja, aku nggak gigit. Amanda menerimanya bingung. Belum pernah ada orang asing serandam dan sebaik ini kepadanya. Aku baru pertama kali ke Jakarta. Kedua kalinya tersesat. Pertama, fix, kamu harus ditemenin. Risma langsung berdiri. Ayo, ikut. Tenang, aku nggak jual orang. Kasihannya Arjuna kalau aku masuk penjara. Arjuna melotot. Kenapa aku yang kasihan? Amanda tertawa kecil lagi. Hangat, tulus. Suasana yang hangat dan lucu. Mereka bertiga berjalan melewati keramaian Senen. Risma sibuk ngoceh. Jakarta keras, Manda, tapi tenang. Kalau ada aku, kerasnya berkurang 10%. Arjuna menimpali. Kalau ada aku, berkurang 50%. Sisanya ya hidup. Risma menjalurkan lidah. Kamu kok gak tewan? Amanda hanya semenyum melihat pertengkaran kecil mereka. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa tidak sendirian, tidak takut, tidak diperlakukan buruk. Ia merasa diterima. Sangat hangat, sangat manusiawi. Saat mereka berjalan, Amanda tidak sadar bahwa seseorang dari kejauhan memperhatikannya. Seseorang yang mengikuti sejak ia keluar dari rumah Bu Nanik. Pertemuan dengan Arjuna dan Risma hanyalah permulaan dari perjalanan panjangnya di Jakarta. Namun di balik keramaian Senen, Amanda membatin. Mungkin ini takdir. Takdir yang akhirnya memihak aku. Namun aku tidak tahu bahwa takdir itu juga penuh ujian sebelum mengubah hidupku. Setelah pertemuan hangat dengan Arjuna dan Risma malam itu, aku resmi tinggal di sebuah kos kecil khusus perempuan. Kosnya sederhana, temboknya tipis, AC-nya sering ngadat. Kadang suara ayam tetangga lebih keras daripada alarm HP. Tapi suasananya hangat. Aku merasa aman untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Sepekan menuju putus asa. Aku memulai hari-hariku seperti orang Jakarta kebanyakan. Bangun pagi, mandi buru-buru, lalu keluar mencari kerja dengan map berisi fotokopi ijazah dan CV sederhana. Tapi hasilnya, hari ke-1, maaf, kami butuh pengalaman. Hari kedua, lowongannya sudah terisi. Hari ketiga, sementara tidak membuka rekrutmen. Hari keempat, kami akan hubungi ya. Biasanya artinya tidak akan pernah dihubungi. Hari kelima, ponselku mati total di tengah jalan. Hari keenam, hujan badai. Aku numpang berteduh di halte sambil nangis. Hari ketujuh, Risma menemukan aku tertidur di lantai karena kecapean. Manda, kamu kok tidur kayak ponsel lowbat? Kasihan sekali, seru Risma sambil mengguncangku. Aku hanya menghela napas lelah. Aku nggak diterima dimanapun, Riz. Aku capek. Risma duduk di sebelahku, memegangi pundakku. Aku percaya kamu bisa sukses, tapi mungkin caranya bukan lewat melamar kerja. Aku mengangkat wajah. Apa maksudmu? Risma menyengir lebar. Kamu kan jago desain dan jahit baju, buka jasa jahit aja. Aku terdiam. Benar juga. Itulah satu-satunya kemampuan yang benar-benar aku punya. Keputusan besar, membuka jasa jahit rumahan. Esak paginya, aku memberanikan diri meminta bantuan Arjuna. Jun, bisa antar aku beli mesin jahit bekas? Arjuna berhenti mengunyah roti. Kamu yakin modalnya cukup? Aku mengangguk. Ada sedikit tabungan dari Solo. Arjuna tersenyum tipis. Kalau itu buat masa depanmu, aku antar. Gratis, gak usah bayar bensin. Langsung Risma nyeletuk dari belakang. Kalau aku jadi kamu, Manda, aku udah jatuh cinta sama dia. Arjuna, Risma, aku hanya menutupi wajah sambil malu-malu. Order pertama, dari sahabat terbaik. Setelah punya mesin jahit bekas dan meja kecil seadanya, aku memasang kertas tulisan tangan. Menerima jahit, perbaikan, dan desain baju, by Amanda. Hari pertama, tak ada pelanggan. Hari kedua, masih sepi. Hari ketiga, sepi lagi. Sampai akhirnya,
Risma muncul sambil membawa kemeja longgar warnanya pink keunguan. "Manda, ini kebesaran, tolong kecilkan ya." Aku kaget. "Ris, kamu serius mau order ke aku?" "Serius, biar tetangga-tetangga kos lihat kalau kamu tuh jago." Saat aku mengukur, menjahit dan memotong, Risma memperhatikanku sambil manggut-manggut. "Kok kayak profesional banget ya kamu? Ini kayak adegan drakor yang pemeran utamanya miskin, tapi punya bakat emas." Aku tertawa. "Kamu kebanyakan nonton drama." Tapi benar, banyak adegan di hidupku yang memang terasa seperti drama. Hasil jahitan itu rapi, tepat ukuran, dan cocok sekali di badan Risma. Saking senangnya, Risma langsung selfie berkali-kali dan mengunggahnya ke medsos. Cuma butuh 30 menit, order pertama dari teman kos datang. Lalu teman dari teman Risma. Lalu teman kampusnya. Lalu grup WA fakultas. Lalu geng anak-anak Sultan Trisakti. Kos jadi ramai setiap sore. Ada yang minta rok dikecilkan, gamis disesuaikan, bahkan ada yang minta pakai desain khusus untuk acara ulang tahun. Aku sampai begadang menjahit sampai jam 3 pagi. Tapi aku bahagia. Hari-hari lucu, miskin, tapi sangat bahagia. Aku, Risma, dan Arjuna sering makan mie instan bertiga di depan kos sambil tertawa. Kadang listrik kos mati, dan kami bertiga main kartu pakai lilin. Kadang aku nyangkut jarum di jari, dan Risma panik seperti aku tertusuk pedang. Kadang Arjuna datang hanya untuk membawakan najet goreng. Aku miskin, tidak cukup uang untuk naik ojek setiap hari. Tapi untuk pertama kalinya, aku bahagia, sangat bahagia. Aku menemukan ritme hidup baru yang tidak penuh hinakan, ancaman, atau ketakutan. Dan suatu malam, saat memandang tumpukan kain dan pola baju hasil desainku, aku berbisik, "Ayah, lihat aku sedang memulai sesuatu. Aku akan bangkit, pelan-pelan." Aku tidak menyadari bahwa dari titik inilah benih kerajaan bisnis masa depanku mulai tumbuh. Dan ternyata, kebangkitan itu tidak berjalan pelan-pelan, tetapi meledak seperti badai yang tak bisa dihentikan. Sejak malam ketika aku berbisik pada ayah, kehidupanku berubah drastis. Order mulai berdatangan bukan hanya dari teman-teman Risma, tapi dari kampus lain, komunitas fashion, sampai ibu-ibu pejabat kampus. Kamar kosku resmi menjadi pabrik mini. Order membludak, kos menjadi pabrik kecil. Pagi hari, aku memotong kain. Siang menjahit, malam fitting. Dini hari membalas chat pelanggan. Hasilnya, kos jadi seperti pasar malam. Pernah suatu hari, penghuni kos protes pada ibu kos. "Bu, kos Putri ini berubah jadi ruang fashion show. Aku antri jahitan udah kayak antri vaksin, Bu. Kami mau tidur, tapi suara mesin jahit kayak konser metal." Aku hanya bisa nyengir. Risma membelaku. "Tenang, kalau Amanda sudah sukses, kalian bisa sombong bilang dulu pernah tinggal satu kos." Suatu sore, Arjuna datang membawa minuman dingin. "Manda, kamu butuh pegawai." Aku menggeleng cepat. "Belum mampu bayar gaji." Arjuna tersenyum setengah miring. "Kalau kamu tumbang, orderanmu yang bayar biaya rumah sakit. Mau begitu?" Aku terdiam. Iya benar. Akhirnya aku memasang pengumuman kecil di kampus Risma. Hasilnya, dalam 1 minggu aku menerima 4 penjahit paruh waktu. Mereka rapi, cekatan, dan baik. Kos makin ramai, tapi produktif. Mulai merekrut pegawai, awal tim Amanda. Aku menyewa 1 kamar kosong di lantai 2 kos sebagai ruang produksi sementara. Di sana aku membuat pola, mengawasi finishing, dan memastikan kualitas. "Bu Amanda, ini rok satin sudah selesai," kata Imah, salah satu penjahit. Aku tersenyum. "Bagus, tinggal pasang jipsnya." Semakin hari, brand kecilku semakin dikenal. Orang-orang mulai menyebut namaku dengan satu julukan kecil, Manda the Miracle Tailor. Aneh tapi membanggakan. Aku tidak menyangka satu mesin jahit bekas bisa membuka jalan ini. Bibit romantis, Amanda dan Arjuna. Di tengah kesibukan itu, entah bagaimana hubungan kami makin dekat. Setiap malam Arjuna datang memeriksa keadaanku. "Makan dulu?" "Belum."
Manda, kamu manusia bukan robot. Aku masih hidup kok. Itu bukan jawaban. Risma selalu memergoki momen-momen itu. Aduh, pasangan belum jadian tapi vibes-nya udah kayak baru menikah 3 tahun. Apa sih Ris? Tugas Arjuna. Pipiku memanas. Suatu kali saat aku berdiri terlalu cepat, aku kehilangan keseimbangan. Arjuna spontan menangkapku. Tubuhku jatuh tepat ke dadanya. Jantungku berdebar. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Manda, hati-hati. Kamu terlalu berharga untuk jatuh sembarangan. Gila, satu kalimat itu membuatku lemas lebih dari kelelahan menjahit. Risma muncul tiba-tiba sambil membawa donat. Wow, romantis. Aku harus rekam. Viral banget kalau di TikTok. Aku dan Arjuna langsung menjauh sambil salah tingkah. Risma ngakak. Lonjakan besar, pindah ke ruko 3 lantai. Setahun berlalu, tabunganku terkumpul dari order demi order yang tak pernah berhenti. Suatu pagi, Arjuna mengantarkanku ke sebuah ruko yang sedang disewakan. Manda, aku mau tunjukin sesuatu. Aku mendongak. Ruko 3 lantai berdiri megah di depanku. Tidak besar, tapi jauh lebih luas dari kos. Aku pikir kamu pantas punya tempat seperti ini. Aku terkejut. Jun, aku belum mampu beli atau sewa sebesar ini. Arjuna tersenyum hangat. Aku nggak bilang kamu harus beli. Aku cuma bilang kamu udah pantas. Sisanya, kamu yang tentukan. Aku menatap ruko itu lagi, membayangkan lantai 1 showroom, lantai 2 produksi, lantai 3 kamar tidur. Seperti mimpi, tapi aku ingin mewujudkannya. 2 minggu setelah hitung-hitungan tabungan dan negosiasi harga, aku resmi menyewa ruko 3 lantai. Hari itu Risma memelukku erat sampai aku hampir pingsan. Kamu berhasil, kamu beneran naik level. Arjuna hanya tersenyum bangga di kejauhan. Aku memandangi ruko itu sambil berbisik, "Ayah, aku menuju langkah besar berikutnya." Sebuah langkah yang akhirnya mengantar aku menjadi CEO kerajaan modeku sendiri. Dan sejak hari itu, nama Amanda Fashion mulai terdengar di mana-mana. Dan sejak hari itu pula, hidupku berubah begitu cepat. Hingga aku sendiri nyaris tak sanggup mengejarnya. Aku masih berdiri di lantai atas ruko baruku, yang kini sudah berubah menjadi kantor mini. Ketika kabar gila itu datang, orderan dari berbagai kota menumpuk. Brand kecilku, yang dulu cuma berawal dari mesin jahit bekas dan kamar kos sempit, kini tiba-tiba jadi fenomena. Risma melompat-lompat sambil memeluk laptop. "Amanda, kita viral lagi. Video behind the scenes tadi malam udah tembus 2 juta views." Aku tertegun. 2 juta dalam 1 malam? Belum sempat otakku memproses, Arjuna masuk sambil membawa map tebal. Wajahnya tenang, berbeda dari semua orang yang panik bahagia di sekelilingku. "Aku perlu bicara," katanya pelan. Nada itu membuat jantungku menegang. Kami naik ke rooftop rukoku, tempat kami biasa ngobrol santai. Angin Jakarta malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. "Ada apa, Jun?" tanyaku. Arjuna menatapku lama. "Ada sesuatu tentang diriku yang harus kamu tahu sebelum semua ini jadi makin besar." Dadaku menghentak. "Kamu? Kenapa? Kamu sakit? Kamu mau pergi?" Ia tersenyum kecil, senyum yang rasanya menusuk. "Bukan, tapi identitasku selama ini bukan seperti yang kamu kira." Aku menelan ludah, perlahan-lahan menyesuaikan diri pada kalimatnya. "Amanda, aku sebenarnya adalah pewaris salah satu perusahaan tekstil terbesar di Bandung. Tapi aku kabur dari keluarga karena aku nggak mau diatur. Aku ingin ngebangun sesuatu dari nol, dan aku nemu itu di kamu." Dunia seketika berhenti. "Jadi, selama ini kamu..." "Bukan pura-pura miskin," potongnya cepat. "Tapi aku ingin hidup sebagai orang biasa, tanpa nama keluargaku nempel di mana-mana." Aku terduduk pelan di bangku rooftop, antara terkejut, bingung, dan entah kenapa lega. Arjuna mendekat. "Aku mau berinvestasi di Amanda Fashion. Besar, sangat besar. Tapi bukan karena aku ingin kendali,
tapi karena aku percaya sama kamu. Arjuna, ini gila. Kalau kamu investasi besar, berarti aku harus siap bersaing di level yang jauh lebih tinggi. Dia mengangguk. Kamu sudah siap dari lama, Amanda. Kamu cuma belum sadar. Dan benar saja, dalam 3 bulan setelah itu, hidupku berubah total. Yang paling luar biasa, perusahaan butik ayahku dulu yang membuatku teraniaya, kini kalah jauh dari pencapaianku. Aku berdiri di panggung acara internasional. Lampu sorot tepat di wajahku. Nama Amanda Hartono terpampang besar di layar. Dari anak tiri yang dihina, aku kini berdiri sebagai CEO brand yang mendunia. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Ayah, aku berharap ayah bisa lihat ini. Aku berhasil untuk diriku dan untukmu. Tepat setelah aku turun dari panggung, ponselku bergetar. Nomor yang muncul bukan nomor asing. Nomor lama seseorang dari masa lalu yang sudah coba kulupakan. Mas Hendra, salah satu pegawai butik Hartono Fashion yang dulu sangat dekat dengan ayah. Tanganku gemetar saat mengangkat telepon. Mas Hendra? Suara lelaki itu pecah, berat, penuh beban. Mbak Amanda, saya harus ketemu. Ada sesuatu yang harus Mbak tahu tentang kematian Pak Herman. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa maksud Mas? Tolong Mbak, ini penting. Ini tentang rekaman CCTV dan obat yang sering diminum almarhum. Suaranya makin bergetar. Saya takut Mbak, tapi saya nggak bisa diam lagi. Pertemuan di ruangan kantorku. 2 jam kemudian, Mas Hendra duduk di depanku. Ternyata Mas Hendra sudah melakukan perjalanan ke Jakarta dari kemarin. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Jemarinya bergetar saat membuka tas hitam yang ia bawa. Ini, ia menyerahkan flash disk. Rekaman CCTV dari gudang obat. Ini sudah saya simpan sejak sebelum Mbak kabur waktu itu. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa baru sekarang Mas berani bicara? Matanya memerah. Iya Mbak, karena waktu itu aku belum punya keberanian. Dan Mbak Amanda belum begitu dewasa dan belum punya kemampuan apa-apa. Saya janji sama almarhum Pak Herman, kalau ada apa-apa saya harus lindungi Mbak. Tapi saya takut sama Bu Nanik. Takut sama tirinya Bu Nanik karena mereka kelihatan sangat kejam. Saya takut dibungkam. Dadaku terasa sesak. Mas, rekaman apa ini? Ia menelan ludah lalu berbisik. Rekaman saat Bu Nanik mengganti obat Pak Herman dengan dosis tinggi. Dan rekaman saat dia memaksa Mbak minum obat yang bikin Mbak lemas tiap hari. Duniaku runtuh. Aku memandangi flash disk itu seolah isinya adalah bom yang siap meledak. Amanda, Risma memegang lenganku. Kamu siap lihat? Aku mengangguk, meskipun tubuhku menggigil. Ketika video dibuka, aku menahan nafas. Terlihat ibu tiri memasukkan obat berbeda ke botol ayah. Tangan yang tampak begitu telaten, tapi berbahaya. Lalu rekaman lain muncul. Aku, remaja SMA memegang gelas sambil menangis, sementara ibu tiri berdiri di belakangku, mendorongku minum obat itu. Aku menutup mulut, tubuhku bergetar hebat. Air mata keluar tanpa bisa kutahan. Ya Tuhan, selama ini, semua sakit yang ayah dan aku alami bukan kebetulan. Arjuna berdiri dan memegang pundakku kuat. Amanda, ini saatnya kamu mendapatkan keadilan. Aku menatapnya, mata berair. Tanpa balas dendam? Tanpa kekerasan, katanya lembut, tapi dengan kebenaran. Proses hukum dimulai. Akhirnya aku berangkat ke Solo bersama Arjuna, Mas Hendra, dan Risma didampingi 2 pengawal keamanan menggunakan private jet. Sampai di Solo, aku langsung ketemu dengan pengacara yang dulunya teman ayah, namanya Pak Burhan. Sampai di sana, Om Burhan langsung menyapaku. Amanda? Apa benar kamu Amanda? Iya Om, itu jawabku. Wajah dan penampilanmu sangat-sangat berubah. Akhirnya Om Burhan mempersilahkan aku masuk ke kantornya dan sampaikan semua bukti kejahatan Bu Nanik dan adik tiri Bu Nanik ke Om Burhan, supaya Om Burhan melaporkan semua kejahatannya dengan bukti-bukti yang aku bawa.
Saat proses hukum berjalan, banyak drama yang terungkap. Bu Nanik menangis histeris, mengaku cuma ingin menguasai hartanya. Adik tiri Bu Nanik membela kakaknya, tapi bukti terlalu kuat. Karyawan lama bersaksi bahwa ayahku sering terlihat memburuk sejak bersama Bu Nanik. Laporan medis lama akhirnya menguatkan dugaan penganiayaan terselubung. Di persidangan, Bu Nanik menatapku dengan pandangan campuran ketakutan dan kemarahan. "Amanda, kamu tega? Setelah aku rawat kamu, padahal dia sendiri yang dulu sangat kejam, menyiksa Amanda dan penyebab kematian ayahnya." Aku mengangkat tangan. "Bu, saya cuma mencari kebenaran, bukan balas dendam. Kalau Bu Nanik memang tidak bersalah, hukum pasti membebaskan. Tapi kalau Bu Nanik memang melakukan ini, saya ingin ayah mendapat keadilan." Tangisan Bu Nanik pecah. Hakim mengetuk palu, dan dunia menjadi hening. Akhirnya, keadilan. Bu Nanik dinyatakan bersalah atas manipulasi obat, penganiayaan terhadap anak, dan penipuan warisan. Sementara adik tiri Bu Nanik diproses dalam kasus lain terkait kekerasan psikologis. Saat semuanya selesai, aku berdiri di luar gedung pengadilan. Lega, lelah, kosong, tapi ringan. Arjuna memeluk sakuku. "Kamu luar biasa." Aku menghela nafas panjang. "Ayah, akhirnya bisa tenang." Mas Hendra mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, terima kasih sudah berani membuka semuanya." Aku tersenyum kecil. "Bukan aku yang hebat, Mas, tapi kebenaran memang selalu menemukan jalannya." Aku menatap langit Solo. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Akhirnya tuntas sudah semua masalah yang terjadi di kota kelahiranku. Dengan nafas lega, aku mulai merasa bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari masa lalu, dan bebas untuk melangkah ke masa depan yang baru. Hari itu, matahari Solo terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena beban yang menempel di dadaku selama bertahun-tahun kini sudah terangkat sepenuhnya. Proses hukum selesai, dan warisan ayah akhirnya dibuka secara resmi. Dan dari seluruh harta peninggalan ayahku, aku yang memegang sebagian besar keputusan. Namun, aku tidak ingin meniru perilaku orang-orang yang dulu menyakitiku. Aku tidak ingin serakah. Aku ingin memberikan sesuatu kembali. Di ruang kantor besar Hartono Fashion, karyawan dan orang-orang terdekat dikumpulkan. Aku berdiri di depan mereka sambil membawa map coklat. Ayahku selalu bilang, kebaikan itu investasi yang hasilnya tidak akan pernah rugi. Ucapku sambil menahan emosi. Maka hari ini, aku ingin membagikan sebagian peninggalannya kepada orang-orang yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Mereka terdiam. Aku tersenyum. Mas Hendra mendapatkan dana pendidikan anak dan modal usaha kecil. Mbak Nurmala mendapatkan rumah kecil di Solo sesuai janji ayah dan mengelola semua butik dan toko kain. Beberapa pegawai lama ayah menerima dana pensiun dan dukungan finansial. Kakak tiriku Liana tetap mendapat bagian yang cukup, meski tak sebanyak dulu. Dan aku percayakan untuk mengurus rumah ayah yang menjadi rumah masa kecilku dulu. Risma menangis haru. "Ma, kamu baik banget, padahal mereka dulu..." "Aku hanya ingin memutus lingkaran sakit itu," jawabku lembut. "Aku gak mau membalas kebencian dengan kebencian baru." Arjuna mengusap punggungku perlahan. Matanya penuh kebanggaan. Benih cinta yang mulai mekar. Akhirnya aku kembali ke kerajaan bisnisku yang sempat aku tinggal sebentar. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, hubungan kami berubah. Perlahan, tanpa paksaan, tanpa drama berlebihan. Suatu malam ketika aku dan Arjuna memeriksa desain baru di kantor, lampu tiba-tiba mati. Hanya tersisa cahaya lampu emergensi kecil. Aku tertawa. "Ini kantor fashion atau rumah hantu sih?" Arjuna mendekat. "Kalaupun rumah hantu, hantunya cantik banget." Wajahku memanas. "Arjuna," dia menatapku dalam-dalam. "Amanda,
Sekarang kamu sudah bebas dari masa lalu. Apa kamu mau melangkah ke masa depan bareng aku? Suara Arjuna tidak besar, tapi menghancurkan seluruh pertahanan hatiku. Aku mengangguk pelan. Iya, aku mau. Untuk pertama kalinya, kami berdua saling menggenggam tangan. Bukan sebagai partner bisnis, tapi sebagai dua hati yang saling memilih. Panggung internasional. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di panggung acara fashion dunia di Singapura. Nama Amanda Hartono terpampang megah di layar LED raksasa. Lampu sorot menyala, kamera dari berbagai negara mengarah padaku. Presenter acara berkata, "Ini dia desainer muda Asia yang mengguncang dunia dengan kisah hidupnya, Amanda Hartono." Aku melangkah ke depan. Tepuk tangan bergemuruh. Mas Hendra menatap bangga dari live stream. Mbak Nurmala menangis bahagia di sampingnya. Dan Arjuna berdiri paling depan, memberi tepuk tangan paling keras. Saat aku bicara, ruangan hening. Dulu aku hanya anak tiri yang sering diremehkan. Tapi kalau hidup memberimu luka, jangan biarkan luka itu menghentikanmu. Jadikan itu alasan untuk berdiri lebih kuat. Dan ingat, kebaikan tidak membuatmu lemah. Kebaikan membuatmu menang. Ruangan pecah oleh tepuk tangan. Pidatoku direkam oleh salah satu jurnalis. Dalam hitungan jam, video itu viral. Kisah CEO muda bangkit dari kekerasan menjadi inspirasi dunia. Dari anak tiri tersakiti, kini jadi ikon fashion internasional. Amanda dan Arjuna pasangan power couple baru Asia. Komentar netizen memenuhi timeline. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi hinaan. Hanya dukungan, cinta, dan penghargaan. Aku memejamkan mata, menarik nafas panjang. Ayah, aku sudah bahagia. Aku sudah sampai di tempat yang seharusnya. Arjuna meraih tanganku, menggenggamnya pelan. Amanda Hartono, kamu sudah menang. Aku menoleh kepadanya dan seban senyum. Bukan aku saja, Jun. Kita menang. Semua orang yang pernah percaya pada kebaikan menang. Dan di tengah lampu-lampu panggung dunia, kisah hidupku akhirnya menemukan akhir yang paling manis. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.